pembelajaran hari ini. Agar pembelajaran berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar atau review kembali materi bab 1 dan bab 2. Simak video ini baik-baik ya. Nah, pertama kita akan belajar penanaman berbagai jenis tanaman obat. Anak-anak, tanaman obat merupakan jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dapat dipergunakan untuk penyembuhan maupun pencegahan berbagai penyakit. Tanaman obat juga memiliki pengertian lain, yaitu tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan alami tradisional. Kemudian, tanaman obat atau pengertian dari apotek hidup itu merupakan istilah untuk kebun atau taman yang menyediakan berbagai jenis tanaman yang berkhasiat. Ini merupakan jenis-jenis dari tanaman obat. Anak-anak, yang pertama adalah jenis tanaman obat kunyit. Nah, berikut pengertian dari kunyit dan manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah untuk membunuh virus. Berikutnya adalah tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini bermanfaat khususnya untuk menghangatkan tubuh dan lain-lain ya. Ada tanaman kencur. Nah, tanaman kencur ini manfaatnya juga sangat banyak. Nah, khususnya untuk mengobati sakit kepala dan kaki keselit. Anak-anak, tanaman temulawak itu adalah tanaman yang mengandung antioksidan yang bisa mencegah penggumpalan darah dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain. Selanjutnya ada tanaman sirih. Jadi anak-anak, tanaman sirih ini orang zaman dulu biasanya daunnya itu dibuat untuk nginang dan banyak sekali manfaatnya. Oke, selanjutnya ada tanaman seledri. Nah, biasanya ada di sayuran sop ya. Nah, biasanya manfaatnya banyak sekali untuk batuk, kencing manis, dan lain-lain. Nah, ini merupakan manfaat tanaman obat secara keseluruhan ya anak-anak ya. Yang pertama, pencegahan terhadap penyakit, lebih menghemat biaya hidup, mengobati berbagai penyakit, penghijauan lingkungan, dan bisa digunakan untuk keperluan dapur. Nah, berikutnya kita akan belajar cara memelihara tanaman obat. Di dalam tahapan budidaya tanaman obat agar mendapatkan hasil yang maksimal, yang pertama urutannya adalah pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Untuk pembibitan sendiri, cara perkembangbiakan bibit itu terdapat dua cara anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Untuk selanjutnya ada pengendalian OPT ya. Apa sih itu? OPT itu organisme pengganggu tanaman atau hama ya. Nah, di sini pengendaliannya itu secara mekanis dan secara kimiawi. Selanjutnya akan Ustazah jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengendalian mekanis dilakukan dengan cara menangkap OPT dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Nah, selanjutnya ada pengendalian kimiawi. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida, khususnya pestisida yang alami ya. Kita akan belajar tentang bab 2 pola hidup sederhana. Kembali ya, pola hidup sederhana yang pertama ada pengertian, perilaku, dan ciri-ciri pola hidup sederhana. Simak baik-baik ya. Jadi anak-anak, pola hidup sederhana itu merupakan kebiasaan hidup yang sederhana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi asas-asas pola hidup sederhana ini ada hemat. Hemat itu kita harus menghemat biaya yang kita keluarkan sehari-hari. Kemudian tepat, kita harus teliti dalam memilih kebutuhan. Kalau nggak dibutuhkan ya tidak harus dibeli. Kemudian harus manfaat ya, kita harus membeli dengan sesuai manfaat
sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian ada cermat. Cermat ini sama dengan tepat ya, teliti dalam memilih kebutuhan kita. Ciri-ciri pola hidup sederhana, ada bersikap hemat dan cermat seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Kemudian peka terhadap lingkungan, kalau ada sampah langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian sikap dan tutur kata tidak berlebihan. Kemudian tidak suka memamerkan kekayaan, tidak boleh sombong ya. Kemudian tidak meremehkan orang lain. Nah, kamu gak punya uang kayak gitu, gak boleh diremehkan seperti itu ya. Nah, harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan sesama. Harus milih teman-teman yang kaya biar dapat traktiran, gak boleh seperti itu ya. Kita harus sama, menyamakan, tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Untuk pola hidup sederhana bagi seorang pelajar, buat kalian ini ya, memakai seragam sekolah ketika berada di lingkungan sekolah, mematuhi peraturan, tidak boleh boros, gemar menabung dan berinfak, tidak pilih-pilih teman, dan membeli jajan secukupnya. Selanjutnya, cara meningkatkan pola hidup sederhana di lingkungan keluarga dengan membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi tidak boleh berfoya-foya ya. Merayakan acara ulang tahun dengan sederhana. Kemudian menggelar hajatan sesuai dengan kemampuan. Oke anak-anak, mudah kan pembelajaran hari ini? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, Ustazah ingin berpesan, don't forget pray on time, don't forget study hard, don't forget reading of Holy Quran, don't forget obey your parents, and be careful. See you.